Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Purvisa Class, a class for wherever you are. I love you student. Today we are going to discuss about chapter 2, bab 2. We can do it and we will do it. Kita dapat melakukan itu dan kita akan melakukan itu. Nah, di sini yang akan kita tekankan adalah penggunaan can dan will yang merupakan modal auxiliary. Can artinya dapat dan will artinya akan. Can merupakan kata untuk mengekspresikan kemampuan seseorang, ability, apa yang bisa dia lakukan. Sedangkan will adalah untuk menyatakan apa yang akan dia lakukan, tapi belum terjadi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah dijelaskan apa yang akan kita pelajari. To state that we can do something and to state we will do something. Kita akan belajar untuk menyatakan apa yang kita dapat lakukan dan apa yang akan kita kerjakan. Oke, sekarang kita lanjut observing and asking question, mengamati dan menanyakan. We will play the roles of the student in the conversation to say what they can or cannot do or what they will and will not do. Jadi kita akan bermain peran sebagai siswa di dalam percakapan ini untuk menyatakan apa yang mereka bisa lakukan atau yang tidak bisa dilakukan, atau apa yang mereka akan atau tidak akan dilakukan. Nah, here are what we will do. Jadi ini yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Second, we will repeat the conversation after him or her sentence by sentence. Then in group, we will play the role of the speaker in the conversation. Jadi pertama kita dengar dulu guru kita membacanya. Kedua, kita akan mengulangnya kalimat per kalimat. Nah, setelah itu kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan ini. Nah, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan membacanya atau mengungkapkannya kalimat-kalimat ini dengan lantang, jelas, dan benar. Oke, sekarang kita mulai. Ini dia percakapannya antara Udin dan Benny. Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Benny, dapatkah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Saya tidak berpikir saya bisa, tapi saya akan mencoba. Nah, dilihat di sini, can. Benny di sini menanyakan kemampuan temannya, kemampuan Udin, apakah dia mampu atau bisa menulis pesan dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bentuk kalimat tanyanya, can you write? Nah, Udin menjawab, I don't think I can. Saya tidak berpikir saya bisa. Jadi dia belum yakin kalau dia bisa. But I will try. Nah, kata will di sini adalah artinya akan. Saya akan mencoba, tapi belum terjadi. Dia akan mencoba setelah ini. Nah, percakapan kedua, Siti, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try. Siti, saya rasa kamu dapat bertanya dalam menggunakan bahasa Inggris. I'm not sure, but I will try. Saya tidak yakin, tapi saya akan coba. Nah, di sini dia penggunaan kata can. Kemudian ini mengatakan akan, will di sini. Oke, percakapan selanjutnya. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can. Akankah kamu menyanyikan lagu bahasa Inggris pada ulang tahun Bu Nani? Saya tahu kamu bisa. Okay, I will. But why not you? You can sing too, can't you? Okay, saya akan. Tapi kenapa tidak kamu? Kamu bisa bernyanyi juga. Bukankah begitu? Jadi dia menyatakan kemampuan temannya dapat bernyanyi atau bisa bernyanyi juga.
Oke, kita lanjut. Cakapan keempat. Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. You can't. I know you can. You just will not do it. Lina, maaf, saya tidak bisa. Jadi can ini ditambah dengan not menjadi tidak bisa. Datang tepat waktu pada rapat. Kemudian Lina menjawab, you can't, kamu tidak bisa. Can ini adalah kependekan dari cannot. Ya. You can't, kamu tidak bisa. I know you can. Saya tahu kamu bisa. You just will not do it. Nah, jadi di sini dia sudah menyatakan tidak bisa datang tepat waktu. Tapi Lina tahu. Kata Lina, dia bisa, you can. Yang penting, tapi kamu tidak mencoba. Ya, will not. Dia tidak akan mencoba untuk datang tepat waktu. Oke, nah, percakapan kelima. Siti, can you return the book to the library for me, please? Siti, dapatkah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan untuk saya? Please. Mohon, katanya. Certainly, I can and I will. Nah, kemudian direspon oleh Siti, tentu, saya bisa dan saya akan. Jadi Siti akan langsung berangkat mengembalikan bukunya. Nah, inilah penggunaan can dan will. Nah, sekarang kita lanjut kepada collecting information, mengumpulkan informasi. We will orally present to each other what eight people say, what they can and cannot do. Jadi kita akan mempresentasikannya di depan kelas maksudnya ya. What eight people say, apa yang dikatakan oleh 8 orang ini yang bisa mereka lakukan dan tidak lakukan. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama kita dengar dulu dengan teliti guru kita membaca pernyataannya. Yang kedua, kita akan mengulang pernyataan-pernyataan setelah guru. Ketiga, we will use the guide to write that each speaker can and cannot do. Jadi kita akan menulisnya nanti masing-masing penutur apa yang bisa dan yang tidak bisa dilakukannya. Kemudian, in the group we will present, not read. Jadi di sini setelah itu grupnya akan mempresentasikan tapi tidak membaca ya, artinya harus dihafal di luar kepala. Oke, nah kita akan mengucapkannya dengan jelas, lantang dan benar. Nah, ini dia. Observing and asking question. Jadi ada 8 orang ya, siapa saja? Mr. Harum, Rani, Mrs. Harum ya, Mrs. Harum, Rani, Mr. Adam, Denata, Mrs. Fauzia, Mr. Randy, Mrs. Croatia, and Widi. Nah, apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan? Kita lihat. Yang pertama, Mrs. Harum. I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Jadi, kata Ibu Harum adalah, saya sangat bangga dengan Siti. Sekarang dia dapat, ya. Ini dia, she can help, ya. Dia dapat membantu saya dengan melakukan pekerjaan rumah ya sebelum dia pergi ke sekolah. Dia dapat di sini dapat bangun lebih awal. Nah, jadi ibunya bangga dengan anaknya yang sudah mau membantu menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum berangkat sekolah. Dia juga dapat bangun lebih awal. Oke. Kemudian Rani. Yuli and Tono can make fried rice and they can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Jadi Yuli dan Tono ini can, apa yang dia can make ya. Jadi dia bisa membuat nasi goreng. Kemudian juga mereka
Can fry the egg. Can fry, dapat menggoreng. Ya, goreng telur dengan enaknya. Kemudian mereka juga apa? They can also serve. Jadi dapat menyajikan nasi goreng itu dengan cantik karena dikasihnya tomato dan seledri. Oke, yang ketiga pernyataan dari Pak Adnan. It is usually not easy to speak English loudly and clearly, but I am happy that many of you can do it well. Adi still makes mistakes, but he can read history loudly. Nah, it is usually, biasanya tidak mudah untuk berbicara bahasa Inggris yang keras atau yang kencang dan jelas. Tapi saya bahagia bahwa banyak dari kamu yang dapat melakukannya dengan baik. Adi masih ada beberapa kesalahan, makes mistake. Adi masih membuat kesalahan, tapi dia dapat membaca ceritanya dengan lantang. Nah, di sini kita lihat can do. Nah, dapat melakukannya dengan baik ya, can do it well. Kemudian he can read, dapat membaca. Oke. Nah, yang keempat pernyataan dari Denata. Fatimah always speaks softly, but when she sings, she can sing very loudly. Fatimah selalu berbicara dengan lembut, tetapi ketika dia bernyanyi, dia dapat bernyanyi dengan keras. Nah, ini dia, she can sing. Ya, can sing, dapat bernyanyi. Nah, Mrs. Fauzia, Ibu Fauzia, apa kata Bu Fauzia? Birds can fly because they have wings. We don't have wings, so we cannot fly, but we can make plans. With a plan, we can fly very high and go to far places. Jadi kata Ibu Fauzia ini, burung dapat terbang, can fly, karena burung memiliki sayap. Kita tidak mempunyai sayap, jadi kita tidak dapat terbang. Cannot fly, but kita dapat membuat pesawat. Can make ya, dapat membuat. With a plane, dengan sebuah pesawat, kita dapat terbang. We can fly. Oke. Dengan pesawat kita dapat terbang sangat tinggi dan pergi ke tempat-tempat yang jauh. Nah, yang keenam dari Pak Randy, Mr. Randy. We cannot swim across the sea, but with a boat or a ship we can go to other island. Kita tidak dapat, jadi dia tidak dapat, cannot swim, tidak dapat berenang, menyeberangi lautan. Tapi dengan boat atau kapal kita dapat pergi ke pulau-pulau lainnya. Can go, dapat ya. Nah, dia tidak bisa berenang tapi dapat pergi ke pulau-pulau lainnya. Nah, yang ketujuh pernyataan dari Mrs. Gracia. Apa kata Ibu Gracia? The text is long and there are many new words in it. It is not easy to read, but you can work together. If you do it together, I am sure you can understand it easily. Tag-nya sangat panjang dan banyak kata-kata baru di dalamnya. Ini tidak mudah untuk dibaca, tapi kamu dapat mengerjakannya bersama-sama. Nah, di sini you can work, dapat melakukan atau mengerjakannya bersama-sama. If you do it together, jika kamu melakukannya bersama-sama, I'm sure, saya yakin, you can understand it easily. Jadi dia yakin dapat melakukannya, dapat memahaminya ya. You can understand it easily, dapat memahaminya dengan mudah. Nah, terakhir pernyataan dari Widi. My nephew, Anton, is only 2 years old, but he is smart. He can go up the stair himself. He can also go down easily too. Keponakan saya, Anton, baru
2 tahun. Jadi 2 tahun umurnya, tapi dia pintar. He can go up to the stair. Jadi dia dapat naik tangga. Go up ya, to the stair sendiri. Dia juga dapat turun sendiri. He can also go down. Jadi dia bisa naik dan turun tangga sendiri. Nah, pernyataan-pernyataan ini terlihat ada yang bisa dilakukannya, ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kalau dilihat dari bentuk kata atau form ya, penggunaan can adalah can selalu diikuti oleh kata kerja pertama. Ini dia can dengan help. Kata kerja pertama. Can dengan get. Ya. Kata kerja pertamanya get. Ini can tambah make. Can fry. Can serve. Can do. Can read. Can sing. Can fly. Nah, untuk yang bentuk negatifnya, cannot hanya menambahkan not setelah can. Can makes, can fly, cannot swim, ini bentuk negatif juga. Can go, can work, can understand, can go up, and can also go down. Nah, jadi penggunaan can atau cannot harus diikuti oleh verb 1, kata kerja pertama. Oke, my lovely students, sampai di sini bisa dipahami? Sekarang kita lanjutkan dengan mencatat di buku untuk melaporkannya di depan kelas. Nah, yang pertama informasi dari Mrs. Harum, dari Ibu Harum. Jadi kita pakai according to Mrs. Harum karena kita menyampaikan pernyataan dari Mrs. Harum. Jadi kita gunakan kata according to yang artinya adalah menurut Bu Harum. Ya, menurut Ibu Harum, apa informasinya tadi? Siti can help her with the housework before she goes to school. Jadi, Siti dapat membantu dia dengan pekerjaan rumah sebelum pergi ke sekolah. Selain itu, she can get up early herself. Jadi, dia juga dapat bangun sendiri lebih awal. Nah, informasi kedua kita dapat dari Rani. According to Rani, menurut Rani, Yuli can apa tadi? Yuli can make fried rice. Ya, jadi Yuli dapat membuat nasi goreng. She can fry the egg. Jadi dia bisa juga menggoreng telur. Kemudian she can serve fried rice beautifully. Jadi dia dapat juga menghidangkan nasi goreng dengan cantik with tomatoes and celery. Jadi dengan menambahkan tomat dan seledri. Begitu juga dengan informasi ketiga, according to Mr. Anand, many student can apa tadi? Can speak English well. Jadi many student can speak English well. Yang keempat, according to Denata, menurut Denata, Fatimah can apa tadi Fatimahnya? Can sing very loudly. Nah, begitu juga dengan according to Pak Randy, according to Mrs. Gracia, according to Widi. Jadi bisa dilanjutkan berdasarkan informasi tadi. Nah, my lovely student, setelah kita tadi membahas penggunaan can dan cannot, bisa atau tidak bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, we will work in group. Di sini kita akan bekerja dengan grup atau berkelompok. We will write about 3 people in our class. Kita akan menulis tentang 3 orang di dalam kelas kita. We will tell what they can and cannot do in English, music, sport, housework, and other. Kita akan menyatakan atau menyampaikan apa yang mereka bisa dan tidak bisa lakukan di dalam bahasa Inggris, musik, olahraga, pekerjaan rumah, dan lain-lainnya. Nah, jadi apa langkahnya?
First, we will study the example. Pertama, kita pelajari contoh dulu ya. Second, we will use the form below to write down what the three people can do and cannot do in the area. Kemudian kita akan menggunakan form atau tabelnya nanti di bawah ini untuk mengisi atau menulis 3 orang apa yang can do ya, 3 orang dapat melakukan dan tidak dapat dilakukan di area. Yang ketiga, kita akan menggunakan data untuk menulis tentang mereka masing-masing. We will handwrite it or type it on computer. Kita bisa menulisnya atau mengetiknya di komputer. Kemudian, we will put our work on the wall of the classroom. Kita akan menempelkan atau meletakkan pekerjaan kita di dinding kelas. Berarti kita tempel nih ya. We will answer question from people who visit our work. Jadi setelah kita tempel nanti di dinding apa yang sudah kita kerjakan, kita akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh orang yang melihat tugas kita tadi. Oke, bisa dipahami. Nah, we will use dictionary, we will spell the words and use the punctuation mark correctly. While we are writing, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Jadi kita akan menggunakan sebuah kamus, kita akan spell the words ya, artinya mengeja setiap kata, mengeja kata-kata, dan menggunakan punctuation, tanda baca dengan benar. Nah, ketika kita menulis, kita akan mengatakan atau mengucapkan kalimat-kalimatnya dengan lantang, jelas, dan benar. Jika ada permasalahan, kita akan pergi menemui guru, kita akan pergi ke guru untuk minta bantuan. Oke, nah kita lanjut. Ini dia formnya. Jadi di sini kamu bisa menulis 3 nama teman-temanmu di kelas, apa yang bisa areanya ada 1 area English, bahasa Inggris, musik, olahraga, pekerjaan rumah, dan lainnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh temanmu? Misalnya di sini Wina itu kemampuan dalam berbahasa Inggrisnya, dia bisa read story, bisa membaca cerita. Kemudian answer question, bisa menjawab pertanyaan. Kemudian not ask question. Kemudian tapi tidak bisa bertanya. Nah, kalau di musik dia bisa play flute ya, sing English song, sing folk song. Jadi dia bisa menggunakan alat musik suling ya. Kemudian nyanyi bahasa Inggris. Kemudian juga menyanyikan nyanyi daerah. Bidang olahraga, dia bisa berenang, bisa berlari, tapi tidak bisa bermain basket. Nah, di rumah dia bisa menggoreng telur, bisa masak nasi, kemudian bisa menggoreng pisang. Selain itu, kemampuannya adalah knit, bisa memotong, kemudian draw, bisa menggambar. Selanjutnya, 2, 3, dan 4, silahkan tulis nama temanmu. Silahkan tanya apa yang dia bisa lakukan dan tidak bisa lakukan. Contohnya yang kedua adalah Lily. Lily apa yang bisa dilakukan dalam bahasa Inggris? She can read a poetry. Jadi ya, dan selanjutnya answer question. Nah, silahkan tanya lagi kepada teman-temanmu yang lain. Nah, ini dia bisa diceritakan dalam bentuk paragraf. Pindahkan ke tulisannya di sini apa yang dia bisa dan apa yang tidak dia bisa. My lovely student, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa penggunaan can adalah untuk menyatakan kemampuan atau apa yang bisa dilakukan oleh seseorang. Nah, jadi untuk patternnya atau formnya adalah subject tambah can tambah verb 1. Ini yang afirmatif, kalimat afirmatif atau kalimat pernyataan. Nah, kalau yang untuk kalimat negatif, subject tambah cannot, tidak bisa ya, artinya tambah verb 1.
Jika kalimat interrogatif atau kalimat tanya, can dulu, baru tambah subjek, baru tambah verb one. Oke, ya sampai di sini ada pertanyaan. Jika ada, silakan ketik di kolom komentar. Nah, my lovely student, untuk pembahasan penggunaan will, kita akan bahas pada video berikutnya. Thank you for your watching and thank you for your attention. Don't forget to subscribe this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.